Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainul Yakin, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, nomor induk mahasiswa 2434554. Saya melaksanakan ujian kinerja di SMPN 1 Bangsal Sari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, tepatnya di kelas 8 dengan pokok bahasan sel hewan dan tumbuhan menggunakan model Discovery Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita akan kepada pemimpin. Siapa berdoa? Doa mulai. Terima kasih. Saya doa mudah-mudahan kita semangat belajar dan ilmu menjadi bermanfaat. Baik anak-anak, hari ini untuk memulai pembelajaran saya mengecek terlebih dahulu kehadiran anak-anak. Yang pertama yaitu Abiyajid Askultomi, Adelia, Alif Maulana, Balkis Nazila Putri, Kalista Mahadewi, Daniel Matin Abdullah, Dimas Ramadhani, Dwi Putra Maharani, Iqbal Ardiansah, Ikik Saihul Israhi, M. Kiyano Yudhistira, M. Zidan Ramadhani, Meida Putri, Muhammad Farhan Saputra, Muhammad Kafir, Muhammad Rafael Maulana, Muhammad Sofyan Mazid, Muhammad Fikri Ramadhani Habashi, Muhammad Jauhari, Najwa Kamila, Nailatul Baroroh Kafi, Nurul Ainia, Oktavia Aneska Putri, Raditya Setiawan, Rifana Kurnia, Sefrilian Finandito, Septiatri Ardiansa, Seva Barera, Siti Kartika Ayu Dwiyati,
Vera Cantika. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang sel hewan dan tumbuhan. Teman-teman sebelumnya yaitu anak-anak sudah dipelajari tentang sel ya. Sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Jadi tubuh kita atau tubuh hewan, tumbuhan itu ada yang namanya unit terkecil yang disebut dengan sel. Hari ini kita belajar lebih spesifik yaitu tentang sel hewan dan tumbuhan. Oke, pertama perhatikan ini. Pak Yakin mau tanya, apa kira-kira kesamaan dari semua makhluk hidup ini? Apa kesamaannya? Sama makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan sama-sama makhluk hidup. Salah satu cirinya yaitu dia bernapas ya. Anak-anak sudah dipelajari dulu ciri-ciri makhluk hidup. Dari beberapa makhluk hidup yang di sana ada singa, gajah, manusia, tumbuhan, terus ada unta. Itu ada yang dalam benak kalian apa kesamaan yang lebih mendasar yaitu penyusunnya. Jadi makhluk hidup ada penyusunnya. Yang sebelumnya kita pelajari yaitu ada sel. Sel itu yang penyusun dari hewan dan tumbuhan. Ya, kemarin sudah dipelajari tentang sel. Baik, lanjut. Nah, ini anak. Kita lebih mendalam lagi. Mengapa daun berwarna hijau sedangkan kulit kita tidak? Di situ ada namanya Cristiano Ronaldo. Mesti anak-anak laki-laki ini kenal ya. Nah, dia adalah pelawak nasional ya. Tahu ini Cristiano Ronaldo? Tahu. Kayak Pak Yakin ya. Pak Yakin untuk skor sepanjang masa juga. Tapi bedanya kalau Cristiano Ronaldo itu sepak bola ya. Kalau Pak Yakin bola plastik kan gitu, nggak sama ya. Terus sebelahnya Ronaldo ada bunga matahari. Kenapa kok disebut bunga matahari? Karena selalu menghadap ke matahari ya, bentuknya seperti matahari ya. Nah, Ronaldo kamu lihat di situ kulitnya berwarna krem atau sawo ya, bentuk sawo ya, warna kulit sawo ya tuh. Tapi kalau kalian lihat tumbuhan ada yang berwarna hijau. Nah, ini anak dalam pikirannya mesti, Pak, kenapa manusia tidak hijau? Kayak ulat gitu ya. Ulat itu kan warnanya hijau. Berarti ulat dari tumbuhan. Itu mulai ya. Itu tumbuhan kenapa? Itu karena ada namanya hormon pinter. Kenapa kok tumbuhan itu warna hijau? Karena di pigmentnya ada namanya kloroplas. Makanya bedanya antara manusia sama tumbuhan salah satunya yaitu selnya ada yang disebut dengan ya organelnya ada kloroplas. Kloroplas itu adalah yang untuk fotosintesis ya. Itu makanya hari ini anak-anak akan belajar tentang bedanya hewan sama perhatikan anak-anak belajar tentang bab ini. Yang pertama itu dilihat mengidentifikasi, artinya menelaah atau mencari atau kamu melihat langsung bagian-bagian dari sel hewan dan sel tumbuhan. Nanti kita belajar tentang itu. Yang kedua tentang fungsi dari masing-masing bagian atau organisasinya hewan itu apa saja fungsinya, apa saja di situ. Nanti kamu cari di bukunya ya. Terus terakhir apa itu? Membedakan ya. Tadi sudah jelaskan salah satunya adalah kloroplas tadi kan bedanya ya itu cuma salah satu. Ada banyak nanti yang membedakan antara
sel hewan sama tumbuhan. Yang paling kekokohannya ya. Oke. Baik, biar lebih menarik lagi ini ada video yang anak-anak perhatikan, mungkin ini sekitar 5 menit videonya. Hai teman-teman, kalian pernah dengar nggak kalau di dalam tubuh manusia, tumbuhan dan hewan ada yang namanya sel? Ternyata sel itu banyak macamnya. Hewan dan tumbuhan memiliki sel yang saling berbeda loh. Kenapa sih sel hewan dan tumbuhan bisa berbeda? Yuk kita simak penjelasannya dan temukan fakta seru tentang sel yang belum kalian ketahui. Siapa tahu habis nonton video ini kalian jadi jagoan biologi. Sel hewan adalah unit dasar kehidupan pada hewan. Sel ini fleksibel dan punya bentuk yang beragam. Sel hewan dilindungi oleh membran sel yang mengatur apa saja yang boleh masuk dan keluar. Selain itu, sel hewan punya inti sel. Hai teman-teman, kalian pernah dengar nggak kalau di dalam tubuh manusia, tumbuhan dan hewan ada yang namanya sel? Ternyata sel itu banyak macamnya. Hewan dan tumbuhan memiliki sel yang saling berbeda loh. Kenapa sih sel hewan dan tumbuhan bisa berbeda? Yuk kita simak penjelasannya dan temukan fakta seru tentang sel yang belum kalian ketahui. Siapa tahu habis nonton video ini kalian jadi jagoan biologi. Sel hewan adalah unit dasar kehidupan pada hewan. Sel ini fleksibel dan punya bentuk yang beragam. Sel hewan dilindungi oleh membran sel yang mengatur apa saja yang boleh masuk dan keluar. Selain itu, sel hewan punya inti sel sebagai pusat pengendali dan beberapa organel penting seperti mitokondria, lisosom, dan ribosom untuk membantu metabolisme. Sedangkan sel tumbuhan adalah unit dasar kehidupan pada tumbuhan yang memiliki ciri unik. Sel tumbuhan dilindungi oleh membran sel dan dinding sel yang kuat, membuatnya lebih kaku dibandingkan dengan sel hewan. Sel tumbuhan juga punya kloroplas, organel yang membantu proses fotosintesis, yaitu proses di mana tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri. Nah, sekarang kita bahas perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan yang penting untuk diketahui. Pertama, dinding sel. Sel tumbuhan punya dinding sel yang kaku, sedangkan sel hewan hanya punya membran sel yang fleksibel. Kedua, kloroplas. Sel tumbuhan punya kloroplas untuk fotosintesis, sementara sel hewan tidak punya kloroplas karena hewan tidak melakukan fotosintesis. Ketiga, bentuk sel. Sel tumbuhan biasanya berbentuk persegi atau persegi panjang, sedangkan sel hewan berbentuk lebih bervariasi seperti bulat atau tidak beraturan. Keempat, ukuran vakuola. Sel tumbuhan punya vakuola besar untuk penyimpanan, sementara sel hewan hanya punya vakuola kecil atau tidak sama sekali. Kelima, ukuran sel. Ukuran sel tumbuhan lebih besar yaitu 10 nanometer hingga 100 nanometer, sementara sel hewan ukurannya lebih kecil yaitu 10 nanometer hingga 30 nanometer. Keenam, lisosom. Sel hewan punya lisosom untuk pencernaan seluler, sedangkan pada sel tumbuhan organel ini jarang ditemukan. Ketujuh, sentriol. Sel hewan memiliki sentriol yang penting untuk pembelahan sel, sementara sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Kedelapan, penyimpanan makanan. Sel tumbuhan menyimpan makanan dalam bentuk pati, sementara sel hewan menyimpannya dalam bentuk glikogen. Kesembilan, plasmodesmata. Sel tumbuhan punya plasmodesmata untuk berkomunikasi antar sel, sementara sel hewan tidak memiliki plasmodesmata. Terakhir, sumber energi. Sel tumbuhan menggunakan energi matahari untuk fotosintesis, sedangkan sel hewan mendapatkan energi dari makanan yang dikonsumsi. Wah, ternyata banyak ya perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Kalian jadi tahu kan kenapa tumbuhan bisa buat makanannya sendiri dan hewan nggak bisa. Seru banget ya belajar ilmu pengetahuan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Anak-anak, dengan video ini anak-anak sudah mulai terbuka, mulai
belajarnya. Anak-anak kan tadi sudah dijelaskan juga ada perbedaannya ya hewan sama tumbuhan. Nah sekarang untuk lebih memahaminya maka anak-anak harus mengerjakan ini KPD. KPD ini anak-anak dikerjakan berkelompok. Baik, kelompok 1 yaitu adalah kelompok yang paling kiri. Jadi saya itu kelompok 1. Kelompok 2 adalah belakang sana tangannya. Kelompok 3 depan saya ini sebelah kiri saya. Kelompok 3, kelompok 4 belakangnya. Ini lanjut kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, yang terakhir kelompok 8. Anak-anak mengerjakan ini semuanya dikerjakan dengan memberi identitas di pojok kanan. Ya. Terus setelah mengerjakan nanti ada sesi diskusi bersama. Dan anak-anak setelah mengerjakan ini ada sesi presentasi. Oke, sebelum memulai, ayo kita semangat, tetap semangat biar tambah semangat belajarnya. Ya, baik. Tepuk semangat. Lagi ulang. Tepuk semangat. Oke, terima kasih semangatnya. Sekarang anak-anak silakan saling berhadapan. Nanti KPD-nya saya bagi siapkan buku paketnya untuk mencari informasi. Dan nomor absennya di sebelah namanya, ya. Nama sama dalam kurung nomor absennya.
yang halaman depan atau kegiatan itu yaitu kelompok 1 ya. Jadi yang untuk presentasi tugas 2 adalah kelompok 4. Nah, yang tugas ketiga kelompok dari 5 itu punya 7 ya. Oke, baik. Untuk penampil pertama yaitu kelompok 1, silakan maju ke depan untuk presentasikan hasil pencarian. Silakan maju. Yang si di sel hewan. Organel sel. Nama organel sel. Hewan. 1. Nukleus. 2. Ribosum. 3. Sitoplasma. 4. Mikrotubula. 5. Retikulum endoplasma. 6. Senterosom. 7. Mitokondrion. 8. Memberan sel. nama organ sel bulan 1 nukleus, 2 sel, 3 retikulum endoplasma, 4 sel, 5 kloroplast, 6 plasma, 7 popula, 8 mitokondria. Ada yang mau ditanyakan mungkin yang lebih ada yang mau tanya? Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Nah, lanjut kita membahas diskusi yang kedua yaitu fungsi dari organel sel yang akan disampaikan oleh kelompok 4. Ya, silakan. Sel itu apa? Menjelaskan tentang organel sel dan fungsinya. Nomor 1, dinding sel berfungsi untuk melindungi dan memberi bentuk sel. 2. Membran sel berfungsi untuk tempat berlangsung seluruh kegiatan sel. 3. Plasma berfungsi tempat berlangsungnya seluruh kegiatan sel. 4. Nukleus atau inti sel berfungsi mengatur seluruh kegiatan sel. 6. Mitokondria berfungsi untuk tempat terjadinya respirasi sel.
8. Retikulum endoplasma berfungsi untuk menyusun dan menentukan zat kebagian sel. 9. Badan aparatus Golgi berfungsi alat reproduksi protein. 10. Sosok vakuola berfungsi untuk menyimpan bahan makanan. 12. Sentriol berperan dalam pembelahan sel. Dari presentasi ini ada yang mau ditanyakan mungkin atau yang nggak cuma jawabannya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, coba ini. Apa fungsi hidroksom? Berfungsi untuk mencerna bagian sel yang rusak. Apa fungsi ini? Melindungi dan memberi bentuk sel. Apa lain mungkin ada yang mau mengenai fungsi risosom? Berfungsi untuk mencerna bagian sel yang rusak. Ya, silakan. Ini ada yang tanya. Tanya kan? Berperan dalam penentuan sifat turunan. Sudah anak? Sekian presentasi dari kelompok kelas. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kelompok 5 akan mempresentasikan tugas terakhir dari tugas 3, perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Kami dari kelompok 5 akan presentasikan tentang persamaan sel dan hewan dan tumbuhan. Sel tidak dipunyai oleh hewan tetapi dipunyai oleh tumbuhan. Nukleus dimiliki oleh sel hewan dan tumbuhan. Mitokondria dimiliki sel hewan dan tumbuhan. Retikulum endoplasma dimiliki oleh sel hewan dan tumbuhan. Ribosom dimiliki oleh sel hewan dan tumbuhan. Badan Golgi dimiliki oleh sel hewan dan tumbuhan. Vakuola tidak dimiliki oleh sel hewan tetapi dimiliki oleh sel tumbuhan. Risosom dimiliki oleh sel hewan tetapi tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Kloroplas tidak dimiliki oleh sel hewan tetapi dimiliki oleh sel tumbuhan. Sentriol dimiliki oleh sel hewan tetapi tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Yang mau ditanya? Yes, no. Sentriol dimiliki sel hewan tetapi tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Ribosom dimiliki oleh tumbuhan. Lain? Dimiliki oleh tumbuhan. Jawaban mungkin? Isobansia
tumbuhan kelompok 4 sudah bagus sekali presentasinya tentang fungsi masing-masing organel sel. Yang terakhir yaitu perbedaan ya sel hewan dan ini kita bersama-sama menyimpulkan bahwa apa yang dipelajari ini adalah seperti ini. Oke, yang pertama yaitu sel hewan itu ya, dan fungsinya di situ sudah dipelajari ya. Silakan tulis apa saja di situ, apa nukleus ya, ada retikulum, ada Golgi, ribosom, mitokondria, lisosom, sitoplasma dan membran sel. Itu yang ada pada sel. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu karena sudah tadi sangat bagus sekali semangat untuk mencari informasi terkait fungsinya. Nukleus itu posisinya ada di sebelah tengah ya, atau di bunderan atau bola yang ini ya, nukleus ini ya, di dalamnya namanya mana inti nukleus di situ. Apa fungsinya nukleus? Tadi pengendalian sama dengan otak kita mengendalikan. Jadi di sel itu sebenarnya sama dengan tubuh kita, ada pengendalinya. Kalau kita yang mengendalikan otak, ini sel itu yang mengendalikan ada inti sel. Oke, sekarang lanjut nomor 2. Apa di situ? Retikulum endoplasma. Lebih di luarnya dari inti, berdekatan ya. Berdekatan di sini. Fungsinya apa itu? Sebagai sintetis dan transformasi berbagai macam kimia. Itu dari inti ke beberapa organel ya, itu ya. Selanjutnya yaitu ya, sambil kalian catat badan Golgi. Apa fungsinya anak yang badan Golgi di situ? Tadi kamu nyatat di situ tentang sintesis protein. Ini ya, maksudnya di situ kamu. Berlanjut dengan yang namanya ribosom. Ribosom itu fungsinya adalah itu sintesa protein. Sintesa itu adalah pembentuk, sintesis atau pembentukan secara kimia. Sintesa atau sintesis protein. Ribosom berdekatan dengan retikulum endoplasma. Lanjut, mitokondria. Mitokondria itu sebenarnya kalau fungsinya itu hampir sama dengan paru-paru kita ya, pada manusia, yaitu sebagai tempat respirasi atau pernafasan. Maka ini kalau respirasi mesti untuk energi ya. Nah, jadi kalau energinya berarti berasal dari yang namanya mitokondria. Jadi sel itu bisa bergerak bernafasnya dari ini mitokondria, karena energinya dari sana. Respirasi, kata kuncinya respirasi. Lanjut, lisosom. Kata kuncinya lisosom adalah untuk pencernaan sel. Ingat, lisosom itu mencerna ya, bahan-bahan dari luar dan bahan yang tidak dipakai di dalam sel itu dicerna oleh namanya lisosom. Kalau di manusia disebut dengan usus ya. Kita usus lisosom. Pencernaan.
sitoplasma. Apa itu sitoplasma? Sitoplasma adalah cairannya. Kalau dalam kamu beli bakso, kuahnya itu namanya sebagai sitoplasma. Kalau dalam tubuh namanya cairan tubuh. Cairan tubuh itu namanya, kalau di sel namanya sitoplasma. Sitoplasma itu cairannya. Apa berarti fungsinya? Tempatnya semua organel, ya kan namanya cairan. Lanjut, terakhir yaitu paling tepi sendiri, paling luar, yaitu namanya membran sel. Membran sel itu mesti kan namanya di luar, dia sebagai pelindung. Fungsi kedua ada lagi yang lebih spesifik selain melindungi, yaitu apa? Mengatur keluar masuknya. Jadi dia itu yang mengatur masuk ke sana, terus keluarnya dia lewat membran. Jadi sebenarnya kalau sel itu sebenarnya sama dengan tubuh kita ya. Ada yang berperan sebagai apa tadi? Pengatur. Ada yang berfungsi sebagai memproduksi energi. Ada yang berfungsi sebagai pencernaan. Ada yang berfungsi sebagai pelindung. Ada yang untuk protein. Kan ada sendiri-sendiri kan fungsinya kan. Ada yang menyalurkan dari inti ke beberapa organel yang disebut retikulum. Iya, jadi sama dengan kita hidup, sel kita itu hidup. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu sel tumbuhan. Sel tumbuhan di situ mesti berwarna hijau. Kenapa kok berwarna hijau? Karena ada yang namanya plastida ya ini. Hampir sama dengan tadi kan, tapi ada bagian-bagian yang tidak sama dengan hewan. Kalau yang tumbuhan ini dia itu lebih kokoh ya namanya. Oke, nukleus kata kuncinya tadi sama ya dengannya, yaitu inti sel sebagai pengen. Retikulum sama sebagai apa? Transportasi. Sama kan sebenarnya ya. Badan Golgi sama ya dengan yang tadi ya. Ribosom sama kan? Ya, sintesa protein. Mitokondria sama dengan di sel hewan, yaitu respirasi. Nah, ini ada perbedaannya sudah mulai muncul, yaitu vakuola. Apa fungsinya vakuola, Nana? Ya, menyimpan. Di mana di sini yang ini warnanya vakuola ya? Ini cadangan makanan di situ vakuola. Kalau di sel hewan sedikit, hampir tidak ada. Ya. Kalau yang sitoplasma sama ya dengan sel hewan sama sudah. Tinggal kamu salin perannya. Plastida, nah ini khusus plastida. Ada di sel hewan tadi kan tidak ada ya. Plastida ini adanya di ini. Nah, plastida ini nama organel sel, isinya adalah kloroplas. Apa kloroplas itu? Untuk proses fotosintesis, proses untuk mendapatkan makanan. Dan memang tumbuhan itu disebut dengan autotrof. Dan sama dengan kita kan butuh makanan, butuh tumbuhan kan. Kalau kita kan makanan dari tumbuhan kan. Kalau tumbuhan enggak, dia bisa menciptakan makanan sendiri dari dalam tubuhnya yang disebut dengan kloroplas. Proses fotosintesis, sintesis yang menggunakan foto atau cahaya matahari. Lanjut, di dalam plastida ada namanya kloroplas. Ada lagi di dalamnya ya. Ini kan plastidanya yang hijau-hijau ini namanya. Ya. Lanjut paling luar ada membran dan ada yang namanya dinding. Dinding itu kayak gini ya. Berarti kokoh. Dia melindunginya itu paling kuat. Coba kamu lihat
pohon-pohon. Nanti kalau kamu tendang kakimu yang sakit kan ya. Karena di sana untuk mencirikan bahwa dinding sel itu kuat kokoh. Ya, jadi kalau kamu pohon, kalau kita kan lembut ini ya, ini membran. Cirinya itu di situ. Jadi mengidentifikasinya bahwa bedanya. Nah, tadi sudah bisa diperhatikan di sel hewan bedanya tadi apa? Vakuola, plastida dan dinding sel. Kalau di hewan kan tidak ada ya. Sudah, lanjut kita ke yang paling penting tadi yang dicatat adalah 3 bagian yang berbeda ya. Lanjut. Nah, inilah yang perlu dicatat sama anak-anak ya. Hari ini tujuan terakhir adalah dari pembelajaran ini yaitu perbedaan sel tumbuhan dan hewan. Ini perlu anak-anak dicatat karena dipahami karena bedanya ada beberapa itu ya. Ada sekitar 3 sampai 4 itu ya. Yang pertama yaitu kalau sel tumbuhan yang sebelah kiri sel tumbuhan ya itu memiliki dinding sel. Disebut tokoh tumbuhan. Hewan tidak memiliki, artinya cuma memiliki membran. Terus di tumbuhan ada namanya vakuola, tapi di hewan tidak memiliki tapi sedikit. Maka dianggap kecil kemungkinannya, maka tidak memiliki lah sebenarnya. Yang ketiga yaitu apa itu? Memiliki plastida tadi untuk fotosintesis pada tumbuhan ya. Yang untuk hewan tidak tahu tadi sudah disilang. Pintar anak-anak ya, bagus ya, sudah tahu ya bahwa tidak ada plastida. Terakhir di situ. Nah, sudah dijelaskan di video tadi pembelajaran ada tampilannya bahwa sentriol itu di tumbuhan tidak adanya pada hewan saja. Sentriol fungsinya apa tadi? Pembelahan sel. Jadi kita memiliki itu. Jadi manusia memiliki sentriol. Baik, anak-anak, dari yang kita pelajari ada tadi apa namanya? Nama-nama organel sel pada hewan dan tumbuhan. Yang kedua yaitu anak-anak itu sudah belajar fungsi dari masing-masing organel sel ya. Mulai dari inti sampai luar yang namanya membran dan dinding sel. Sudah tahu fungsinya, berarti memiliki fungsi masing-masing. Yang ketiga yaitu sudah bisa membedakan apa perbedaannya ini ya. Sudah membedakan, oh punya hewan ada ini. Oke, dari situ maka apa yang kita ambil dari ilmu yang kita pelajari hari ini? Satu, berarti sel itu kan kecil, berarti Allah itu maha besar. Di Allah itu maha kuasa. Yang kecil aja bisa diatur, tidak kelihatannya. Pakai kita mikroskop, ternyata sel itu diatur sama Allah sama dengan kita, yaitu memiliki kehidupannya. Kecil, berarti Allah itu hebat ya. Yang kecil bisa, makanya banyak-banyak bersyukur, banyak baca alhamdulillah, subhanallah, karena kita apa ya, terbatas kemampuan kita. Yang maha kuasa itu Allah ya. Yang kedua, dengan belajar ini kamu bisa membedakan hewan kok bisa berfotosintesis Pak, kok kita ternyata ada yang namanya plastida yang tadi ya di tumbuhan. Kita kok nggak punya. Karena satu, kita memahami kita punya keterbatasan. Jadi jangan sombong kamu nggak bisa. Kita butuh tumbuhan. Nggak bisa kita hidup sendiri. Coba tumbuhannya mati, masa kita bisa makan ya? Kita butuh yang namanya tumbuhan. Jangan sombong kita. Berarti kita tidak boleh sombong. Kita harus mengakui bahwa kita terbatas. Yang ketiga yaitu dengan adanya perbedaan kita akan memahami anak. Oh, fungsinya manusia itu sendiri, tumbuhan ada sendiri. Makanya kita tidak boleh menebang pohon sembarangan ya. Karena tumbuhan itu tumbuhan juga butuh
kita dengan ada perbedaan kita jangan pisah, tapi selalu kita saling berpadu, saling membutuhkan. Ya, itulah kehidupan. Makanya dengan belajar ini anak-anak memahami, oh ternyata kita punya keterbatasan. Oh Allah itu maha kuasa. Jadi Allah itu maha segalanya. Yang kecil aja sel itu bisa diatur. Tadi mulai dari inti sel, kan nggak kelihatan ya, nggak kelihatan, tapi bisa diatur. Itu hari ini pembelajarannya. Terima kasih atas semangatnya ya anak-anak. Anak-anak di rumah nanti belajar lagi ya, semangat belajar lagi karena belajar itu sepanjang hayat, tidak terputus pada hari ini saja. Tapi di rumah nanti belajar lagi, Pak Yamin akan memberikan tugas nanti ya anak-anak ya, untuk memberikan semangat seperti nanti puisi atau yang lain ya. Jadi nanti latihan di rumah. Terima kasih atas semangatnya belajarnya hari ini. Semua kelompok sudah bagus sekali ya. Kita biar semangat, tepuk tangan bersama-sama atas pembelajaran ini ya. Oke, mari kita berdoa bersama-sama dengan bacaan yang kita biasanya baca. Mari kita berdoa bersama-sama menutup pembelajaran ini. Mudah-mudahan pembelajaran ini mendapatkan manfaat dan barokah untuk kehidupan kita. Baik, kita berdoa bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.